Ayat hari ini adalah Markus 14, ayat 1-9. Mari kita baca bersama. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu mengendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul, Perhitungan yang Menjerumuskan. Sejak saya masih di sekolah, secara alami ada kalanya saya memberikan konseling kepada para mahasiswa teologi, pendeta, dan penginjil. Pertanyaan yang paling sering saya terima adalah tentang melanjutkan studi, dan khususnya banyak pertanyaan tentang belajar di luar negeri. Setiap orang memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Mereka harus melalui berbagai proses dalam waktu yang lama, dan dalam proses itu banyak persiapan dan pilihan yang diperlukan. Meskipun tidak semuanya mutlak diperlukan, ada tren di mana setiap gereja semakin memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap gelar akademis. Ada juga yang memimpikan tantangan yang lebih besar, tetapi mereka khawatir sambil mempertimbangkan berbagai kondisi realistis. Keberhasilan tidak pasti, dan sebagainya. Dan percakapan ini seringkali berlanjut dengan kata-kata, secara realistis, itu tidak mungkin, sulit. Setelah mendengar cerita-cerita ini, ada satu pertanyaan yang selalu saya ajukan kembali. Pertanyaan itu adalah, apakah masalahnya akan selesai jika Anda menghitungnya? Jika Anda menghitung ini dan itu, apakah Anda akan menemukan jawabannya? Saya sering bertanya balik seperti itu. Kapan akan menikah? Kapan akan punya anak? Berapa lama akan membesarkan mereka? Di sela-sela itu ditahbiskan, mengumpulkan uang saku sampai ke usia berapa? Lalu belajar di luar negeri dari usia berapa sampai berapa? Apakah jawabannya akan keluar jika Anda menghitung seperti itu? Saya sering bertanya balik seperti itu. Menurut pengalaman saya, sebenarnya tidak ada jawaban. Lakukan saja. Tidak peduli seberapa banyak saya berpikir, tidak ada jawaban untuk keuangan, dan tidak peduli seberapa banyak saya berpikir, tidak ada jawaban untuk jadwal. Waktu di mana saya bisa belajar dengan nyaman tanpa risiko tidak akan pernah datang. Selama masa studi saya di luar negeri, bukan hanya biaya hidup yang kurang, tetapi bahkan jumlah dasar yang harus dibayar setiap bulan, seperti pajak, sewa rumah, dan asuransi, tidak pernah sekalipun saya terima bantuan dari orang tua. Bahkan jika melihat ke belakang sekarang, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup saat itu. Jelas, jika melakukan penjumlahan dan pengurangan, seharusnya hasilnya setidaknya 0. Jika bukan plus, tetapi saya tidak pernah sekalipun hasilnya plus, bahkan tidak pernah 0. Selalu saja minus. Dan saya hidup dan belajar selama 12 tahun sambil berpikir, bagaimana bulan depan, bagaimana membayar sewa rumah. Melihat ke belakang, waktu itu bagi saya seperti padang gurun. Itu seperti waktu di mana saya tidak bisa mengandalkan apapun dan hanya harus mengandalkan Tuhan. Itu adalah kehidupan di mana saya harus menerima apa yang saya butuhkan setiap hari dari Tuhan. Tempat di mana saya selalu khawatir, tetapi karena tidak bisa bersandar atau memandang ke tempat lain, satu-satunya tempat yang bisa saya pandangi adalah langit di atas sana. Di tempat di mana perhitungan tidak menghasilkan jawaban sama sekali, dan pemikiran tidak dapat menemukan solusi. Pengalaman saat itu, di mana saya hidup hanya dengan jawaban yang Tuhan berikan, adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya, dan aset iman yang sangat berharga. Bagi orang yang mencoba menghitung, Tuhan justru menciptakan situasi di mana perhitungan tidak mungkin dilakukan. Dan Dia memberi saya pencerahan bahwa saya bisa hidup tanpa menghitung. Saudara-saudari,
Nas hari ini adalah cerita tentang perhitungan ini. Tahun lalu, saya pernah berkata seperti ini. Saya pernah berkata bahwa cinta, singkatnya adalah tidak menghitung. Cinta hanyalah pemborosan. Apakah Anda ingat? Atau apakah ini baru bagi Anda? Mari kita saling menyapa dengan orang di sebelah kita seperti ini. Cinta itu tidak menghitung. Mari kita saling berbagi salam seperti itu. Cinta itu tidak menghitung. Dan cinta hanyalah pemborosan. Selama masa pacaran kita, sebenarnya kita pernah mencintai seperti itu. Saat itu kita tidak menghitung waktu dan situasi. Dan meskipun ada ketidaknyamanan, kita rela menanggungnya dan tidak ingin melepaskan waktu itu. Kita tidak berpikir atau menghitung hal-hal seperti berapa banyak habiskan dan berapa anda habiskan orang itu. Kita selalu Kita tidak membesarkan anak-anak dengan pikiran seperti sekarang ibu dan ayah berkorban dengan susah payah untuk menyekolahkanmu, jadi nanti kamu harus membayarnya kembali. Bahkan jika bertengkar hebat sehari sebelumnya, hati orang tua adalah tetap memberikan uang saku untuk anak ini keesokan harinya. Terutama akhir-akhir ini, ada banyak kakek dan nenek yang datang ke gereja bersama cucu-cucu mereka. Saya tidak tahu betapa mereka lebih menyayangi cucu mereka daripada saat mereka membesarkan anak-anak mereka. Mereka ingin memberikan apa saja, tetapi tampaknya ada banyak kakek dan nenek yang menahan diri karena khawatir pemberian itu akan merusak perilaku anak. Seperti inilah, ketika kita mencintai, kita tidak menghitung. Selama minggu ini, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda mencoba hidup tanpa perhitungan, terutama di antara suami istri. Jangan mempermasalahkan hal-hal seperti, apa yang sudah kamu berikan padaku? Tetapi cobalah untuk hanya memikirkan apa yang bisa saya lakukan untuk orang itu. Jangan menghitung seperti kalau saya melakukan ini, bukankah saya rugi? Kalau saya melakukan ini, bukankah saya hanya memberi tanpa menerima apa-apa? Tetapi cobalah untuk memberi saja. Dan saya berharap Anda dapat menjalani 1 minggu di mana Anda mengalami cinta yang semakin dalam. Dalam nas hari ini, muncul 2 orang yang sangat berbeda terkait dengan perhitungan ini. Satu orang adalah wanita yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu, dan yang lainnya adalah orang yang menghitung nilai buli-buli yang pecah itu. Akhir-akhir ini, ada upaya untuk memahami orang dengan membaginya ke dalam beberapa tipe, seperti MBTI. Alat-alat seperti ini pada dasarnya dapat digunakan untuk saling memahami dengan lebih baik. Untuk memahami diri sendiri dan orang lain, ini adalah tes yang dibuat untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Seperti, dalam situasi ini, saya berpikir dan bereaksi seperti ini. Ternyata orang itu bisa berpikir dan bereaksi seperti itu. Namun, jika ini disederhanakan secara berlebihan untuk menilai orang, kita bisa jatuh ke dalam kesalahan. Jika kita menilai diri sendiri atau orang lain dengan mengurungnya dalam kerangka yang kaku, kesalahpahaman bisa menjadi lebih besar daripada pemahaman. Ada orang-orang yang seolah-olah seperti fatalisme, mengurung diri sendiri atau orang lain dalam beberapa huruf alfabet itu. Dan ini sama sekali bukan hal yang baik. Ini karena manusia tidak beroperasi seperti mesin. Mereka selalu bisa berubah, dan karena itu bisa bertumbuh, dan karena itu bisa menjadi dewasa. Jadi kita harus saling membuka jalan dan memberi perhatian. Seperti ini, orang memiliki kecenderungan yang berbeda. Beberapa orang bertindak mengikuti emosi dan cinta, sementara yang lain berpikir dengan mengedepankan perhitungan dan nilai layan. Dalam nas hari ini juga muncul 2 orang dengan sikap yang berbeda ini. Bagaimana wanita itu bertindak? Dia tidak menghitung, dia tidak berpikir. Minyak narwastu ini berapa harganya? Ini adalah sesuatu yang sangat berharga, yang bisa sangat membantu dalam hidup, tetapi perhitungan semacam ini sama sekali tidak ada pada wanita ini. Yang terlihat di matanya hanyalah Yesus yang ia kasihi. Dan hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk memberikan yang terbaik, hal yang paling berharga yang ia miliki. Hal terbaik yang ingin ia berikan. Tanpa memikirkan akibatnya, tanpa memprediksi atau menghitung apa yang akan terjadi, dia hanya mengikuti kata hatinya dan mengekspresikan hatinya kepada Yesus dengan memecahkan buli-buli minyak narwastu itu. Namun, ada seorang pria yang melihat ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Pria itu menjadi gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?" Kemudian, dia melanjutkan dengan menegur wanita itu, dengan mengatakan bahwa minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Dia menilai bahwa menuangkan minyak narwastu kepada Yesus adalah pemborosan dan pemborosan.
Di matanya, yang terlihat bukanlah berapa banyak yang dituangkan, bukan hati wanita yang menuangkan minyak narwastu itu, atau hatinya untuk Yesus, tetapi yang terlihat adalah uang. Pria yang merasa canggung dan miskin, jika hanya berbicara tentang uang, menarik orang-orang miskin yang sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Dan dia menjadikan orang-orang miskin sebagai pembenaran yang diperlukan untuk membenarkan tegurannya. Seperti inilah, dalam nas hari ini muncul dua orang yang berbeda. Seorang wanita yang tidak menghitung, dan seorang pria yang sangat peka terhadap perhitungan. Kalau begitu, mari kita ajukan pertanyaan seperti ini. Apakah menghitung itu hal yang buruk? Apakah menghitung itu selalu hal yang buruk? Sebenarnya tidak. Berpikir terlebih dahulu, membuat rencana terpisah, dan mempersiapkan diri secara menyeluruh sesuai dengan itu sama sekali bukan hal yang buruk. Namun, masalah terjadi pada pria dalam nas hari ini. Lalu mengapa masalah itu terjadi? Apakah masalah itu terjadi hanya karena MBTI-nya memiliki TJ? Hanya karena dia menghitung? Tidak. Masalah yang terjadi pada pria ini bukan karena dia menghitung, tetapi karena perhitungannya tidak mengandung cinta. Dengan kata lain, yang menjadi masalah adalah perhitungan tanpa cinta. Perhitungan yang dilakukan tanpa cinta. Dalam semua proses berpikir dan menghitung tentang mengapa wanita yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang sangat mahal itu melakukan tindakan seperti itu, yes. Yang betul rengat tulip zo sushing sting. Yes, that is little glue. Guess it up. Ada satu pengetelas yang hampir yaitu cinta. Masalahnya bukan karena dia menghitung, tetapi karena tidak ada cinta. Sebagian besar masalah yang terjadi di sekitar kita hari ini juga berasal dari sini. Masalah seringkali terjadi karena tidak ada cinta. Karena kekurangan cinta dalam apa yang saya hitung, apa yang saya prediksikan dan perkirakan, apa yang saya pikirkan dengan saksama. Lalu, saudara-saudari, kemana akhirnya perhitungan tanpa cinta akan mengarah? Perhitungan tanpa cinta pada akhirnya mengarah ke sini. Ini adalah nas Alkitab yang akan kita renungkan besok. Mari kita baca bersama ayat 10 dan 11. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Amin. Dalam nas hari ini, nama Yudas Iskariot muncul untuk pertama kalinya di sini. Namun, jika kita membaca nas paralel dalam Injil Yohanes, orang yang menegur wanita yang menuangkan minyak narwastu itu tidak lain adalah Yudas ini, Yudas Iskariot. Contoh perhitungannya pada akhirnya adalah, setelah menghitung dan menghitung, kemana ia sampai pada jawaban? Yaitu sampai pada titik menjual Yesus. Yudas pasti terus menghitung. Bukan hanya dia menghitung berapa harga minyak narwastu pada hari itu, tetapi mungkin sejak sebelumnya dia telah berpikir, kemana hidupku sekarang? Apakah hidupku baik-baik saja seperti ini? Aku pikir aku akan mendapatkan sesuatu jika mengikuti Yesus. Aku pikir hidupku akan menjadi hidup yang meninggalkan sesuatu. Tetapi, jika seperti ini terus, bukankah aku telah menyia-nyiakan waktu, semangat, dan materi itu? Bukankah itu pemborosan? Bukankah itu hanya dibuang begitu saja? Bukankah itu terlalu sia-sia? Mungkin dia terus memikirkannya dan menghitungnya. Perhitungan yang tidak pernah lepas dari kepalanya, pikiran bahwa dia telah rugi, dan keinginan untuk kembali modal telah sampai pada titik ini, sampai pada titik menjual Yesus. Dan stasiun terakhir dari perhitungan itu adalah 30 keping perak. Perhitungan untuk mendapatkan sedikit kompensasi atas kesia-siaan selama beberapa tahun terakhir, just waktu yang terbuang sia-sia karena mengikuti Yesus. Sambil melakukan perhitungan itu, sampai di mana pikiran Yudas? Mari kita selamatkan setidaknya 30 keping perak. Mari kita tinggalkan setidaknya 30 keping perak. Ya, mari kita selamatkan setidaknya itu. Sampai di sinilah dia. Saudara-saudari yang terkasih, sampai di mana perhitungan tanpa cinta itu? Nas hari ini menunjukkan akhir yang mengerikan itu. Ketika mulai menghitung tanpa cinta, ketika cinta mulai hilang dari daftar perhitungan, itu sampai pada titik menjual Yesus. Dahulu kala, Yudas Iskariot juga seorang murid yang memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dahulu kala, dia juga mungkin orang yang memiliki semangat sebesar buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Yudas Iskariot bukanlah orang yang remeh dan tidak berarti sejak awal. Bukan orang yang sejak awal dipenuhi dengan niat untuk menjual Yesus. Yudas Iskariot juga pada awalnya adalah orang yang meninggalkan keluarganya dan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus. Murid yang pernah seperti itu,
karena kebiasaan menghitung tanpa cinta, karena daftar perhitungan yang kehilangan cinta, akhirnya sampai di mana? Sampai pada titik membunuh Yesus. Namun, kebiasaan menghitung tanpa cinta, kebiasaan Yudas ini yang berpartisipasi dalam pembunuhan Yesus, sama sekali bukan peristiwa yang kebetulan atau tidak disengaja. Di bagian pertama nas yang kita baca hari ini, ada satu ungkapan yang sangat aneh. Mari kita baca bersama ayat 1 dan 2 dari nas hari ini. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Amin. Apakah Anda menemukannya? Dalam ayat 1 ini, kata apa yang muncul? Muncul kata tipu muslihat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat sedang mencari cara untuk membunuh Yesus. Alkitab menggambarkan tindakan ini sebagai tipu muslihat, yaitu perhitungan dengan niat jahat. Orang-orang yang memiliki tipu muslihat, ada orang-orang yang sudah menghitung sebelum Yudas Iskariot. Alkitab dengan jelas menggambarkan orang-orang itu sebagai orang-orang yang menghitung. Dan cara perhitungan mereka disebut perhitungan yang kejam, sehingga disebut tipu muslihat. Perhitungan mereka sudah mengarah kemana? Sudah mencari cara untuk membunuh Yesus. Mereka sudah menetapkan jawabannya, dan sedang menghitung apakah sekarang waktu yang baik atau kapan waktu yang baik. Dalam perhitungan ini, Yudas yang selalu hidup dengan menghitung ikut serta. Orang-orang yang menghitung tanpa cinta, orang-orang yang menghitung di sisi yang berlawanan dengan cinta. Orang-orang yang melakukan perhitungan yang jahat dan egois bersatu menjadi satu. Inilah cerita dari nas hari ini. Orang-orang yang hanya menghitung tanpa cinta, orang-orang yang hanya menghitung di sisi yang berlawanan dengan cinta, menjadi satu di tempat yang jahat. Inilah cerita yang disampaikan oleh nas ini. Jemaat yang terkasih, lalu bagaimana dengan kita? Yudas juga pada awalnya bukan orang yang suka menghitung seperti ini. Yudas juga pernah menjadi murid yang memutuskan untuk mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk Yesus. Tidak kalah dengan wanita yang memberikan buli-buli pualam berisi minyak narwastu ini, Yudas Iskariot juga salah satu murid yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, dan sepenuhnya mengikuti Yesus. Namun, entah sejak kapan, di dalam dirinya muncul hati yang suka menghitung. Bukan menghitung dengan hati yang baik, tetapi hati yang menghitung apakah hidupku ini untung atau rugi. Hati yang tidak mau rugi, secara tidak sadar, meresap ke dalam hatinya. Ketika tidak dapat mengendalikan hati yang menghitung itu dengan baik, perhitungan hatinya akhirnya menjadi tipu muslihat, perhitungan yang kejam. Dan dengan perhitungan itu, dia memberikan jawaban yang salah dengan menjual Yesus. Perhitungan yang secara aktif berpartisipasi dalam pembunuhan Yesus, itulah jawaban dari perhitungan yang dia buat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sambil mengikuti Yesus, bukankah kita juga melakukan perhitungan seperti ini? Bukankah kita khawatir, bagaimana jika hidupku rugi jika aku memberikan segalanya untuk Yesus? Dahulu kala, kita juga pernah mengikuti Yesus dengan penuh semangat, hanya dengan semangat itu, dan pernah berkomitmen untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Kesamaan kita saat itu adalah ini. Kita sama sekali tidak menghitung. Kita tidak ragu-ragu atau khawatir. Bagaimana jika aku rugi? Bagaimana jika hidupku hancur jika aku mengikuti Yesus seperti itu? Saudara-saudari, mengapa saat itu kita tidak menghitung? Mengapa saat itu kita tidak perlu menghitung? Karena pribadi yang kita temui saat itu, pribadi yang menggerakkan hati kita saat itu, adalah pribadi yang mengasihi kita tanpa perhitungan. Dialah pribadi yang menerima kita apa adanya tanpa perhitungan. Dialah pribadi yang tidak menghakimi. Kamu orang seperti ini, orang seperti itu. Tetapi menerima kita apa adanya, dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh duri, apa adanya tanpa perhitungan. Dialah Tuhan kita yang telah menemui kita. Bagaimana mungkin Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mendapatkan orang seperti aku? Bagaimana mungkin Dia membunuh anaknya sendiri untuk menyelamatkan orang seperti aku, anaknya yang satu-satunya itu? Saat itu kita semua bertemu dengan Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang sama sekali tidak menghitung. Tuhan yang sama sekali tidak dapat dipahami oleh kepala kita yang terbiasa hidup dengan perhitungan. Namun, bagaimana dengan kita sekarang? Entah sejak kapan, bukankah ada sebuah timbangan yang diletakkan di dalam hati kita? Di satu sisi diletakkan iman dan kepercayaan, dan di sisi lain diletakkan keinginan duniawi kita. Dan bukankah kita bergoyang ke sana kemari?
Ternyata tidak boleh masuk terlalu dalam. Ternyata jika terlalu dekat akan terluka. Bukankah kita hidup dengan mengukur ke sana kemari hanya untuk tidak rugi? Saudara-saudari, apakah ada cinta di sana? Di atas timbangan itu, apakah ada kasih Tuhan? Kasih kepada Tuhan. Di atas timbangan itu, apakah ada salib itu? Salib, tanda kasihnya yang datang lebih dulu dan memeluk kita begitu saja tanpa perhitungan, tanpa penghakiman. Apakah ada di atas timbangan yang entah sejak kapan diletakkan di dalam hati kita? Saudara-saudari yang terkasih, mari kita letakkan timbangan tanpa cinta itu. Agar tidak muncul hati seperti Yudas Iskariot, nanti setidaknya dapat 30 keping perak, setidaknya tinggalkan 30 keping perak. Agar perhitungan tidak menjadi tipu muslihat seperti para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mari kita letakkan semua timbangan tanpa cinta dan kalkulator tanpa cinta. Dan mari kita berpegang pada salib. Di atas salib itu, ada hati Tuhan bagi kita. Di atas salib itu, ada hati Bapa yang tidak pernah sekalipun menghitung dan hanya memeluk dan mengasihi kita. Di atas salib itu ada hati Yesus yang rela mati secara mengenaskan untuk menyelamatkan kita. Memasuki minggu yang baru, saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar ini menjadi minggu di mana kita mengasihi, bukan menghitung. Renungkanlah, apakah ada buli-buli pualam yang seharusnya Anda pecahkan, tetapi Anda masih memeluknya dan tidak melepaskannya. Ragu-ragu karena menghitung. Bagaimana jika aku rugi? Renungkanlah, apakah ada bagian di mana Anda hidup seperti itu juga terhadap Tuhan? Saya memberkati Anda semua jemaat, agar hidup dengan mempraktikkan cinta yang hanya memboroskan, cinta yang ditunjukkan oleh Yesus. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita bersama-sama memuji, ku pecahkan hidupku. Kasih yang kau pecahkan di salib bagiku. Hari ini ku berdiam di dalam kasih-Mu. Hidupmu Tuhan ada di dalamku. Kasih-Mu Tuhan memaksaku. Hari ini pun ku pecahkan hidupku bagimu. Oh Tuhan, ku pecahkan hidupku. Ku curahkan di atas kepala-Mu. Seluruh hidup dan nyawaku milikilah Tuhan. Oh Tuhan, ku pecahkan hidupku. Ku curahkan di atas kepala-Mu. Bagiku tak sia-sia bagimu. Terimalah hormat dan kemuliaan anak domba Allah, Yesus. Terimalah kuasa, kekayaan, hikmat, dan kekuatan. Terimalah hormat dan kemuliaan anak domba Allah, Yesus kerajaan, kuasa, kemuliaan selamanya bagimu. Mari kita berdoa bersama. Mari kita mengingat kembali saat pertama kali kita bertemu dengan Tuhan. Kasih salib saat itu, kasih yang rela memberikan anaknya yang tunggal. Pulihkanlah kembali kegembiraan atas kasih itu sekarang ya Tuhan. Meneladani kasih itu, di mana Engkau memboroskan anakmu yang tunggal di atas salib tanpa perhitungan. Biarlah kami juga hidup tanpa perhitungan. Hanya memboroskan untuk Tuhan dan mempraktikkan kasih seperti itu. Mari kita berdoa bersama saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tidak pernah sekalipun menghitung saat melihat kami. Sampai sekarang, Engkau tidak pernah sekalipun kikir terhadap kami. Biarlah kami juga hidup seperti itu di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami bukan hidup yang berpegang pada kalkulator dan timbangan, tetapi hidup yang hanya berpegang pada salib itu. Di nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.